Selama ratusan tahun, Pulau Jawa telah dikenal sebagai tempat yang menyimpan berbagai penemuan misterius yang pernah mengguncang dunia. Mulai dari penemuan manusia purba yang mengubah pemahaman ilmuwan pada era 1800-an, satwa-satwa langka yang hanya hidup di Pulau Jawa, hingga struktur kuno misterius yang disebut-sebut memiliki usia sangat tua. Pada video kali ini, kita akan membahas 15 hal misterius dan aneh yang pernah ditemukan di Pulau Jawa. Kita mulai dari nomor 15, ular naga Jawa. Ular naga Jawa atau yang memiliki nama latin Cenodermus javanicus merupakan salah satu satwa endemik unik yang hanya dapat ditemukan di Pulau Jawa. Bentuk tubuhnya yang dipenuhi sisi kasar dan tonjolan di sepanjang punggung membuat ular ini terlihat seperti naga kecil dari dunia mitologi. Kulitnya yang gelap, kasar, dan bergerigi membuat penampilan ular ini sangat berbeda dibanding ular pada umumnya. Bahkan beberapa bagian punggungnya memiliki sisik menonjol menyerupai duri kecil yang membuatnya terlihat seperti reptil prasejarah. Tidak heran jika banyak orang langsung teringat pada sosok naga ketika pertama kali melihat ular ini. Yang membuatnya semakin menarik, ular naga Jawa merupakan ular semi-akuatik yang hidup di area lembab seperti rawa, sungai kecil, dan hutan basah di Pulau Jawa. Meskipun terlihat menyeramkan, ular ini sebenarnya tidak berbisa dan cenderung sangat pemalu terhadap manusia. Karena bentuk tubuhnya yang eksotis dan langka, ular naga Jawa menjadi salah satu reptil paling unik yang pernah ditemukan di Indonesia. Nomor 14. Lutung Jawa berwarna orange. Lutung Jawa merupakan salah satu primata endemik yang hidup di Pulau Jawa, Bali, dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Hewan ini dikenal karena bulunya yang berwarna hitam legam mengkilap. Namun yang membuat lutung Jawa sangat unik adalah sebagian bayinya lahir dengan warna oranye terang yang sangat mencolok. Warna ini membuat anak lutung terlihat sangat berbeda dibanding induknya sendiri. Fenomena perubahan warna ini sering membuat banyak orang terkejut. Saat masih bayi, bulu lutung Jawa bisa berwarna oranye keemasan hampir di seluruh tubuhnya. Namun seiring bertambahnya usia, warna tersebut perlahan berubah menjadi hitam gelap ketika memasuki masa remaja. Para peneliti percaya warna cerah ini membantu bayi lutung lebih mudah dikenali dan dilindungi oleh kelompoknya. Karena keunikannya tersebut, bayi lutung Jawa sering dianggap sebagai salah satu primata paling aneh dan menarik di Indonesia. Selain warnanya yang unik, lutung Jawa juga dikenal sebagai primata yang sangat lincah dan hidup berkelompok di hutan tropis Jawa. Mereka biasanya ditemukan di kawasan pegunungan, hutan hujan, hingga area perkebunan yang masih memiliki banyak pepohonan. Nomor 13. Burung trulek Jawa. Burung trulek Jawa merupakan salah satu burung paling misterius yang pernah ditemukan di Pulau Jawa. Burung trulek Jawa dikenal sebagai burung endemik langka yang dahulu hidup di daerah rawa, padang rumput basah, dan persawahan di pesisir utara Jawa. Burung ini memiliki ciri khas berupa gelambir kuning terang di dekat paruhnya, serta kaki yang panjang seperti burung rawa pada umumnya. Yang membuat burung trulek Jawa begitu misterius adalah karena keberadaannya nyaris menghilang dari dunia. Penampakan terakhir yang benar-benar terkonfirmasi terjadi pada tahun 1940-an. Setelah itu, banyak peneliti dan ekspedisi mencoba mencari kembali burung ini. Namun hasilnya hampir tidak pernah membuahkan bukti pasti. Karena itulah, burung trulek Jawa kini dianggap sebagai salah satu burung paling langka di dunia, bahkan diduga hampir punah. Meskipun begitu, sesekali masih muncul laporan dari warga yang mengaku pernah melihat burung dengan ciri serupa di daerah terpencil Jawa. Hal inilah yang membuat burung trulek Jawa tetap menjadi misteri bagi para ilmuwan dan pecinta burung. Nomor 12. Ular kawat. Ular kawat Jawa memiliki tubuh ramping, licin, dan berwarna gelap mengkilap, sehingga banyak orang bahkan tidak menyadari bahwa hewan ini sebenarnya adalah seekor ular. Yang membuat ular ini semakin unik adalah ukuran tubuhnya yang sangat kecil, biasanya hanya sekitar 10 hingga 15 cm. Matanya juga sangat kecil, hingga hampir tidak terlihat karena tertutup sisik. Ular kawat Jawa hidup di dalam tanah, di bawah batu, kayu lapuk, atau tumpukan daun lembab. Karena sebagian besar hidupnya dihabiskan di bawah permukaan tanah,
ular ini sangat jarang terlihat manusia dan sering disangka cacing biasa. Ular kawat Jawa sama sekali tidak berbisa dan bahkan hampir tidak mampu menggigit manusia karena ukuran mulutnya yang sangat kecil. Saat merasa terancam, ular ini tidak menyerang seperti ular pada umumnya, melainkan hanya menusukkan ujung ekornya ke tangan sambil meliukkan tubuhnya untuk mengelabui predator. Ular kawat juga bukan hewan pengganggu, karena makanan utamanya hanyalah telur semut dan rayap yang hidup di dalam tanah. Dengan bentuknya yang aneh dan kehidupannya yang tersembunyi di bawah tanah, ular kawat Jawa menjadi salah satu makhluk paling unik yang pernah ditemukan di Pulau Jawa. Nomor 11. Kukang Jawa. Kukang Jawa merupakan salah satu primata endemik langka yang hanya dapat ditemukan di Pulau Jawa. Kukang Jawa dikenal sebagai hewan nokturnal yang aktif pada malam hari dengan mata besar bulat yang membantunya melihat dalam gelap. Gerakannya memang sangat lambat, namun justru itulah yang membuat kukang terlihat unik dan misterius dibanding primata lainnya. Yang membuat kukang Jawa sangat mengejutkan adalah fakta bahwa hewan lucu ini ternyata memiliki racun pada gigitannya. Racun tersebut berasal dari kelenjar di dekat siku mereka. Saat merasa terancam, kukang akan menjilat kelenjar tersebut, lalu mencampurkannya dengan air liur sebelum menggigit musuhnya. Gigitan kukang Jawa dapat menyebabkan rasa sakit, pembengkakan, bahkan reaksi serius pada manusia dan predator lain. Kemampuan ini membuat kukang menjadi satu dari sedikit primata beracun yang diketahui di dunia. Kukang Jawa biasanya hidup di hutan tropis, perkebunan, dan area pepohonan lebat di Pulau Jawa. Mereka memakan buah, serangga, getah pohon, dan berbagai makanan kecil lainnya. Sayangnya populasi kukang Jawa terus menurun akibat perburuan liar dan perdagangan hewan ilegal, karena banyak orang menganggap hewan ini lucu untuk dipelihara. Padahal di alam liar, kukang Jawa merupakan salah satu primata paling unik dan penting dalam ekosistem hutan Jawa. Nomor 10. Elang Jawa. Elang Jawa dikenal memiliki penampilan gagah dengan jambul panjang di bagian kepala yang membuatnya terlihat sangat mirip dengan lambang Garuda Indonesia. Karena kemiripannya tersebut, banyak orang percaya bahwa sosok Garuda terinspirasi dari elang Jawa. Burung ini hidup di hutan-hutan pegunungan Jawa dan termasuk predator udara yang sangat kuat. Elang Jawa memiliki penglihatan tajam untuk memburu mangsa seperti ular, kadal, burung kecil, dan mamalia kecil lainnya. Bentuk tubuhnya yang besar dengan bentangan sayap yang lebar membuat elang Jawa terlihat sangat megah ketika terbang di atas hutan tropis Pulau Jawa. Sayangnya populasi elang Jawa kini semakin langka akibat kerusakan hutan dan perburuan liar. Banyak kawasan hutan tempat hidupnya berubah menjadi perkebunan dan pemukiman manusia. Karena itulah elang Jawa kini termasuk satwa yang dilindungi di Indonesia. Nomor 9. Badak Jawa. Badak Jawa atau yang memiliki nama latin Rhinoceros sondaicus merupakan salah satu mamalia paling langka dan misterius di dunia. Badak Jawa dahulu pernah hidup di berbagai wilayah Asia Tenggara. Namun sekarang keberadaannya hanya tersisa di satu tempat di bumi, yaitu Taman Nasional Ujung Kulon. Karena itulah badak Jawa dianggap sebagai salah satu hewan paling langka yang pernah ditemukan di Pulau Jawa. Berbeda dengan badak Afrika yang memiliki 2 cula besar, badak Jawa hanya memiliki 1 cula kecil dan tubuh yang dipenuhi lipatan kulit tebal menyerupai baju zirah. Hewan ini hidup sangat tertutup di hutan lebat dan rawa-rawa Ujung Kulon, sehingga sangat jarang terlihat langsung oleh manusia. Bahkan sebagian besar dokumentasi modern badak Jawa hanya diperoleh melalui kamera jebak yang dipasang di dalam hutan. Yang membuat keberadaan badak Jawa semakin misterius adalah jumlahnya yang sangat sedikit. Populasinya diperkirakan hanya sekitar puluhan ekor saja di seluruh dunia. Para ilmuwan terus memantau hewan ini, karena jika terjadi bencana besar atau wabah penyakit di Ujung Kulon, spesies ini bisa benar-benar punah dari bumi. Nomor 8. Candi Sukuh. Candi Sukuh dibangun pada masa akhir Kerajaan Majapahit di lereng Gunung Lawu. Yang membuat candi ini sangat aneh adalah bentuknya yang jauh berbeda dibanding kebanyakan candi di Jawa. Jika candi lain biasanya memiliki bentuk bertingkat khas Hindu-Buddha Nusantara, Candi Sukuh justru terlihat seperti piramida kuno dari Amerika Selatan. Bentuk bangunannya yang menyerupai piramida bertingkat membuat banyak orang teringat pada bangunan suku Maya atau Aztec.
Selain itu, relief dan patung di Candi Sukuh juga terlihat unik dan tidak biasa. Beberapa relief menggambarkan simbol kesuburan, kehidupan manusia, hingga kisah-kisah spiritual yang cukup berbeda dari Candi Jawa pada umumnya. Karena tampilannya yang tidak lazim, Candi Sukuh sering dianggap sebagai salah satu candi paling misterius di Indonesia. Nomor 7. Situs Gunung Padang. Gunung Padang dikenal sebagai situs megalitikum terbesar di Indonesia yang berada di atas sebuah bukit di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Dari permukaannya, tempat ini terlihat seperti susunan batu kuno biasa. Namun setelah diteliti lebih dalam, para ilmuwan menemukan dugaan adanya struktur besar yang tersembunyi di bawah tanah. Yang membuat Gunung Padang begitu menghebohkan adalah hasil beberapa penelitian geologi yang menunjukkan adanya lapisan-lapisan struktur buatan di dalam bukit tersebut. Beberapa peneliti bahkan menduga bagian bawah situs ini memiliki usia yang sangat tua, kemungkinan lebih tua dibanding piramida Mesir. Penelitian menggunakan geolistrik, radar bawah tanah, dan pengeboran menemukan rongga serta susunan batu yang tidak sepenuhnya terbentuk secara alami. Karena itulah Gunung Padang sering disebut sebagai salah satu situs arkeologi paling misterius di dunia. Meskipun begitu, hingga sekarang Gunung Padang masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Sebagian peneliti percaya situs ini merupakan peninggalan peradaban kuno yang sangat maju, sementara yang lain menganggap beberapa struktur tersebut terbentuk secara alami oleh proses geologi. Namun satu hal yang pasti, dengan susunan batu raksasa, lorong tersembunyi, dan berbagai misteri di bawah permukaannya, Gunung Padang tetap menjadi salah satu penemuan paling aneh dan membingungkan yang pernah ditemukan di Pulau Jawa. Nomor 6. Situs Igir Karem. Nomor 6. Formasi batuan Igir Karem. Di Kabupaten Purbalingga, tepatnya di kawasan Bukit Igir Karem, Kecamatan Karangjambu, terdapat formasi batuan unik yang menarik perhatian banyak pihak. Bentuk batuannya tampak bergelombang dan seragam, berjajar rapi seolah sengaja disusun oleh manusia. Keunikan tersebut memunculkan banyak tanda tanya karena lokasi batuan berada di ketinggian sekitar 791 meter di atas permukaan laut. Hampir mirip dengan situs Gunung Padang yang berada di ketinggian sekitar 885 meter di atas permukaan laut. Sebagian pengamat menilai batuan di kawasan Igir Karem merupakan fenomena alam yang dikenal sebagai differential weathering atau pelapukan selektif, yaitu proses ketika batuan sedimen maupun batuan beku mengalami erosi air dan angin secara intensif dalam waktu yang sangat lama. Akibat proses tersebut, lapisan batuan yang lebih lunak terkikis lebih cepat dibandingkan lapisan batuan yang lebih keras di atasnya. Kondisi ini kemudian membentuk pola tonjolan melingkar horizontal dengan bagian tengah yang tampak menyempit, menyerupai genta, bidak catur, atau jamur, yang secara geologi dinilai dapat terbentuk secara alami. Namun di tengah penjelasan ilmiah tersebut, masyarakat setempat memiliki keyakinan berbeda. Sebagian warga percaya struktur batu di Igir Karem merupakan bagian dari bangunan peradaban kuno dan mengaitkannya dengan legenda Galuh Purba, sebuah kisah tentang kerajaan mistis yang dipercaya sebagai cikal bakal peradaban di tanah Jawa. Meski belum didukung bukti ilmiah yang kuat, cerita turun-temurun tersebut dinilai semakin menambah daya tarik, sekaligus misteri kawasan itu. Hingga kini, para peneliti belum dapat memastikan asal-usul pasti formasi batuan Igir Karem. Belum adanya kesimpulan pasti justru membuat kawasan ini semakin dikenal sebagai salah satu lokasi penuh misteri di Purbalingga. Nomor 5. Crop Circle. 14 tahun lalu, tepatnya pada 23 Januari 2011, warga Kecamatan Berbah, Sleman, Yogyakarta, dikejutkan dengan kemunculan pola misterius di tengah area persawahan. Pola yang dikenal sebagai crop circle itu memiliki diameter sekitar 25 hingga 30 meter dengan bentuk geometris rumit yang terlihat jelas dari ketinggian. Penampakan tersebut sontak menarik perhatian masyarakat luas dan memicu berbagai spekulasi, mulai dari dugaan jejak UFO hingga karya seni buatan manusia. Fenomena itu kemudian diteliti oleh berbagai pihak. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN menyimpulkan bahwa crop circle tersebut kemungkinan besar dibuat oleh manusia. Kesimpulan itu didasarkan pada ditemukannya jejak kaki di sekitar lokasi.
ada batang padi yang patah, serta pola lingkaran yang dinilai tidak sepenuhnya simetris. Dugaan tersebut semakin menguat setelah muncul pengakuan anonim dari seorang mahasiswa yang menyebut pola itu sebagai bagian dari eksperimen seni dan matematika. Namun pendapat berbeda datang dari sejumlah peneliti Universitas Diponegoro. Mereka menilai fenomena tersebut tidak sepenuhnya dapat dijelaskan sebagai aktivitas manusia biasa. Penelitian mereka menemukan adanya kandungan logam dan nitrogen yang cukup tinggi pada tanaman di area tersebut, serta kondisi batang padi yang membungkuk tanpa mengalami patah. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya tekanan panas atau gelombang energi tertentu yang membuat batang padi melunak lalu rebah tanpa patah, sehingga memicu spekulasi tentang kemungkinan aktivitas UFO di lokasi tersebut. Terlepas dari berbagai perdebatan yang muncul, Crop Circle Sleman menjadi salah satu fenomena paling menghebohkan di Indonesia pada masanya. Ribuan warga memadati lokasi untuk melihat langsung pola misterius tersebut, bahkan menyebabkan kemacetan panjang dan dilaporkan menimbulkan satu korban jiwa akibat kepadatan pengunjung. Saat itu, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X justru menilai pola tersebut sebagai bentuk karya seni kreatif yang unik. Hingga kini, misteri Crop Circle di Sleman masih terus menjadi bahan perdebatan. Belum ada jawaban yang benar-benar mampu menjelaskan bagaimana pola rumit itu bisa muncul secara tiba-tiba di tengah persawahan warga. Nomor 4. Sarkofagus Bondowoso. Sarkofagus Bondowoso adalah peti batu kuno berukuran besar yang tersebar di berbagai wilayah Bondowoso. Bentuknya menyerupai lesung batu raksasa, lengkap dengan penutup di bagian atas. Yang membuatnya aneh, sebagian besar sarkofagus ini ditemukan di tengah kebun, hutan, hingga perbukitan terpencil, tanpa diketahui pasti siapa pembuatnya. Para arkeolog percaya sarkofagus ini digunakan sebagai tempat pemakaman manusia prasejarah ribuan tahun lalu. Di beberapa lokasi bahkan ditemukan tulang manusia, perhiasan batu, dan benda-benda kuno di dalamnya. Namun hingga sekarang, masih menjadi misteri bagaimana manusia zaman dahulu mampu memindahkan batu-batu raksasa tersebut tanpa teknologi modern. Beberapa sarkofagus memiliki ukuran sangat besar dan berat hingga ratusan kilogram, membuat banyak orang penasaran bagaimana cara pembuatannya pada masa itu. Yang membuat sarkofagus Bondowoso semakin menarik adalah jumlahnya yang sangat banyak. Bondowoso bahkan dijuluki sebagai salah satu kawasan megalitik terbesar di Indonesia. Hingga sekarang, para peneliti masih terus mempelajari situs-situs tersebut karena diyakini masih banyak peninggalan prasejarah yang tersembunyi dan belum ditemukan di kawasan Bondowoso. Nomor 3. Manusia Purba. Pada akhir tahun 1800-an, seorang ilmuwan Belanda bernama Eugene Dubois datang ke Indonesia untuk mencari bukti evolusi manusia. Setelah melakukan penelitian di beberapa wilayah Jawa, ia akhirnya menemukan fosil tengkorak, tulang paha, dan gigi manusia purba di daerah Trinil, Jawa Timur. Penemuan ini langsung menghebohkan dunia ilmu pengetahuan karena menjadi salah satu bukti pertama bahwa nenek moyang manusia pernah hidup di Asia. Fosil tersebut kemudian diberi nama Homo erectus, yang berarti manusia yang berjalan tegak. Para ilmuwan memperkirakan manusia purba ini hidup sekitar 1 juta tahun lalu di Pulau Jawa. Yang membuat penemuan ini sangat menarik adalah bentuk tengkoraknya yang terlihat berada di antara manusia modern dan kera purba. Karena itulah banyak ilmuwan pada masa itu menyebut fosil manusia Jawa sebagai missing link atau mata rantai yang hilang dalam teori evolusi manusia. Tidak hanya di Trinil, berbagai fosil manusia purba lainnya juga ditemukan di kawasan Sangiran, yang sekarang dikenal sebagai salah satu situs manusia purba terpenting di dunia. Di tempat ini, para peneliti menemukan ribuan fosil kuno, mulai dari tulang manusia, serpihan tulang gajah purba, kerbau, hingga alat batu dari zaman prasejarah. Nomor 2. Fosil Stegodon. Penemuan fosil Stegodon atau gajah purba ini menjadi salah satu penemuan paling spektakuler di tahun 2025. Jika sebelumnya para peneliti biasanya hanya menemukan pecahan tulang yang sudah tercerai-berai, berbeda dengan penemuan kali ini. Fosil yang ditemukan di Nganjuk, Jawa Timur memiliki tingkat keutuhan yang diperkirakan mencapai sekitar 70%.
Kondisi ini membuat para ilmuwan sangat terkejut karena sangat jarang fosil hewan purba berukuran besar ditemukan dalam keadaan seutuh ini di Pulau Jawa. Stegodon sendiri merupakan spesies gajah purba raksasa yang hidup ratusan ribu hingga jutaan tahun lalu di wilayah Asia, termasuk Pulau Jawa. Hewan ini memiliki tubuh jauh lebih besar dibanding gajah modern, dengan gading yang sangat panjang dan melengkung. Para ilmuwan percaya gajah purba ini dahulu hidup di padang rumput dan hutan purba yang pernah menutupi Pulau Jawa pada zaman prasejarah. Bahkan pada masa itu, manusia purba diyakini hidup berdampingan dengan hewan-hewan raksasa seperti stegodon. Penemuan ini membantu ilmuwan memahami seperti apa kondisi Pulau Jawa jutaan tahun lalu dan menjadi bukti bahwa wilayah Jawa pernah dihuni berbagai makhluk purba berukuran raksasa. Nomor 1. Situs Liangan. Situs Liangan sering dijuluki sebagai Pompei dari Pulau Jawa karena menyimpan jejak sebuah permukiman kuno yang terkubur letusan gunung api selama ratusan tahun. Situs Liangan ditemukan secara tidak sengaja pada tahun 2008 di lereng Gunung Sindoro, Jawa Tengah. Saat para pekerja menggali tanah di area perkebunan, mereka menemukan struktur batu, kayu hangus, hingga berbagai benda kuno yang ternyata berasal dari sebuah peradaban masa lampau. Yang membuat situs ini sangat menakjubkan adalah kondisi peninggalannya yang masih cukup lengkap meskipun sudah terkubur selama berabad-abad. Para arkeolog menemukan sisa rumah kayu, jalan batu, tempat pemujaan, peralatan rumah tangga, hingga area pertanian kuno. Banyak bagian bangunan ditemukan dalam keadaan hangus dan tertimbun material vulkanik, menunjukkan bahwa kawasan tersebut kemungkinan hancur akibat letusan besar Gunung Sindoro pada masa lalu. Karena kemiripan nasibnya dengan kota Pompei di Italia yang terkubur letusan Gunung Vesuvius, situs ini akhirnya dijuluki sebagai Pompei dari Jawa. Menariknya lagi, situs Liangan memberikan gambaran sangat jelas tentang kehidupan masyarakat Jawa kuno sebelum tertimbun bencana alam. Para peneliti percaya kawasan ini dahulu merupakan permukiman maju yang aktif dalam kegiatan pertanian dan spiritual. Penemuan berbagai artefak organik seperti kayu dan bambu yang masih tersisa juga sangat langka dalam dunia arkeologi Indonesia, karena biasanya material seperti itu sudah hancur dimakan usia. Hingga sekarang penelitian di situs Liangan masih terus dilakukan, karena para ilmuwan yakin masih banyak bagian kota kuno yang belum tergali sepenuhnya. Semakin banyak area dibuka, semakin banyak pula misteri baru yang ditemukan di bawah lapisan abu vulkanik. Karena itulah situs Liangan dianggap sebagai salah satu penemuan arkeologi paling spektakuler dan paling misterius yang pernah ditemukan di Pulau Jawa.